hadirnya kita di majelis yang mulia ini, yaitu majelis Ratibul Haddad, yang begitu banyak faedah dan keutamaan Ratibul Haddad. Jadi sebelum kita masuk pembahasan, ada sedikit faedah tentang keutamaan bagi orang yang hadir acara Ratibul Haddad atau orang yang sering membaca kitab Ratibul Haddad. Disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang terus menerus membaca Ratibul Haddad, baik sehari sekali setelah maghrib atau setelah isya, atau kalau tidak bisa ya sebulan sekali atau seminggu sekali yang seperti rutinan kita ini, disebutkan oleh para ulama, pertama, orang yang terus menghadiri dan membaca kitab Ratibul Haddad, seluruh keinginannya dan apa yang diimpikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan mudah-mudahan kita semua yang apa yang kita inginkan ataupun yang diinginkan Sahibul Bait semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, katanya ulama, bagi orang yang hadir dan orang yang membaca Ratibul Haddad akan diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam Ratibul Haddad ini jelas isinya doa, isinya sholawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pasti jika orang yang membaca sholawat tadi dan membaca doa-doa tadi pasti dikabulkan dan diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ini jaminan yang paling nikmat dan paling membuat kita bahagia, yaitu katanya para ulama, bagi yang sering membaca Ratibul Haddad, dan ini jaminan langsung dari beliau sang pengarang, yaitu Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad, mengatakan barang siapa yang sering membaca kitab ini atau istiqomah di dalam membaca Ratibul Haddad ini, dijamin oleh beliau orang tersebut kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dengan mulutnya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini dan istiqomahnya kita hadir di sini, kita semua kelak nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Kemudian kita langsung masuk pembahasan. Sedikit kita akan membuka dalam kitab Risalatul Jami'ah. Jadi pengenalan sedikit, kitab ini adalah kitab fikih dasar. Jadi fikih itu kan sebenarnya dalam agama Islam, fikih itu derajatnya banyak dan begitu urutannya itu begitu banyak sekali, bahkan bercabang ya. Bahkan di dalam kuliah maupun di pondok pesantren itu kajian fikih itu terus menerus sampai nanti akhir zaman itu tidak akan selesai. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ilmu yang tidak akan berhenti sampai hari kiamat, terus berputar, yaitu adalah ilmu fikih, dan terus ditanyakan oleh orang dan terus dibahas. Sehingga penting bagi kita semua, bagi kaum muslimin, untuk tahu apa itu dasar daripada ilmu fikih dan apa yang harus kita lakukan. Karena kalau orang tidak tahu fikih, ibadahnya, sholatnya, dan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, itu nanti takutnya salah kaprah dan amburadul, dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita perlu mengenal apa itu ilmu fikih. Yang saya bawa ini adalah kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau ini adalah murid daripada pengarang kitab Ratibul Haddad. Jadi muridnya langsung daripada Al-Habib Abdullah ini yang bikin Ratibul Haddad yang kita baca tadi. Muridnya yaitu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengarang kitab fikih yaitu Risalatul Jami'ah. Sehingga kalau di kalangan kota Solo dan sekitarnya, kalau ada kajian Ratibul Haddad itu memang yang dibawa itu mesti ini kitab fikihnya yaitu Risalatul Jami'ah, karena pengarangnya sendiri langsung muridnya yang mengarang kitab Ratibul Haddad. Sehingga perlu kita pelajari sedikit demi sedikit. Nanti mungkin ada yang kurang paham ataupun yang ingin ditanyakan seputar fikih, silahkan untuk ditanyakan. Nanti saya akan jawab semampunya. Kalau tidak bisa kan bisa buat PR saya supaya bisa dipelajari lebih lanjut. Kita masuk langsung dalam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau pengarang ini memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, setiap sesuatu itu perlu yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau melakukan apapun perlu yang namanya mengucapkan kalimat Bismillah. Mau sholat, mau makan, mau minum, ini perlu yang namanya Bismillahirrahmanirrahim, supaya apa yang kita lakukan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita
kita minum ini biasa kan mubah. Orang minum teh, minum kopi, minum apa wae kan terserah apa namanya itu kan hukumnya boleh-boleh saja kan enggak. Yang penting yang diminum bukan haram, bukan apa namanya ciu ataupun apa itu kan diharamkan. Tapi kalau yang biasa ini mubah. Akan tetapi kalau kita minumnya dengan bismillah itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap minuman yang kita minum diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang banyak sehingga kita terus-menerus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau mengucapkan bismillah, tak lepas mengucapkan alhamdulillah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit tentang permasalahan bismillah. Kalau masuk pada ilmu fikih, bismillah itu ada 5 hukum. Perlu kita ketahui dalam fikih itu kita mengucapkan bismillah ada 5 hukum. Pertama adalah wajib. Kapan bismillah dihukumi wajib? Yaitu ketika kita sholat, ketika membaca Fatihah. Kan sholat toh, Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar baca doa iftitah itu kan sunnah. Kalau nggak mau doa iftitah langsung baca Al-Fatihah. Kan yang wajib surat Fatihah, dan yang lain nanti saya sebutkan dalam pembahasan sholat ya. Salah satunya kan surat Al-Fatihah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah itu ada satu ayat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kalau kita sholat tidak baca Bismillah, kita lupa tidak baca Bismillah langsung Alhamdulillahirrabbilalamin, itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena bismillah itu hukumnya wajib di dalam surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya kurang 1 huruf, kurang 1 ayat, berarti sholat kita belum dihukumi sah oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib diulangi. Sehingga bismillah ini hukumnya wajib kapan? Ketika kita sholat membaca Al-Fatihah. Hukumnya wajib. Walaupun ini untuk pemahaman ya, untuk kajian fikih yang agak dalam, bismillah itu ada beberapa ulama yang mengatakan tidak wajib, akan tetapi madhab kita yang kita pakai Syafi'i atau pegangan kita di kalangan orang Indonesia itu bismillah itu hukumnya wajib. Jadi ketika kita sholat harus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau misalkan kita sholat kan ada di beberapa tempat itu imamnya kadang tidak pakai bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Kalau kita mau berpegang teguh ya kita wajib untuk mengulangi sholat kita ketika kita sudah berimam dengan orang tersebut. Kalau tidak mau kita ngulangi, ketika sholat tadi kita langsung niat berpisah. Jadi kita niat apa namanya tidak ngikuti imam gitu. Ketika kita sholat ya mufarokoh, kalau bahasa kitabnya itu bahasa fikihnya itu mufarokoh. Kita niat pisah. Jadi ketika kita sholat Allahu Akbar, kok imamnya tidak baca bismillah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kan ada itu beberapa tempat saya sering nemoni. Nah itu ketika kita sholat langsung kita niat untuk berpisah kepada imamnya. Jadi kita sholat sendirian. Jadi langsung kita niat pisah. Kalau kita tidak niat pisah, sholat kita tidak dihukumi syah dan kita wajib mengulangi sholat yang kita lakukan. Sehingga pemahaman yang harus kita ingat yaitu adalah bismillah hukumnya wajib. Ketika kita sholat sebelum baca Al-Fatihah yaitu wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu dulu. Kemudian yang kedua, bismillah itu bisa dihukumi sunnah, yaitu sebagaimana yang setelah tadi kita katakan, yaitu ketika kita melakukan perkara yang diperhatikan oleh syariat atau perkara yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya kita mau pakai baju muslim, mau ke masjid, kita mau pakai baju muslim, ketika kita pakai baju ini kita baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita pakai ini bismillahnya itu dihukumi sunnah dan kita mendapatkan pahala sunnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mau jalan ke masjid itu jannah, mau jalan kita pakai sendal baca bismillahirrahmanirrahim, ketika kita jalan tadi diganjar sunnah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi perkara-perkara sunnah yang disunahkan oleh syariat, ketika kita sebelum melakukan itu disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau kita membaca bismillah nanti pahala kita 2. Pertama kita melakukan sunnah, yang kedua kita mendapatkan pahala membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kedua. Kemudian hukumnya mubah, boleh-boleh saja gitu. Kalau mubah itu dalam fikih itu disebutkan oleh para ulama tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa, itu namanya mubah. Kan tetapi kalau dalam kategori bismillah itu tetap mendapatkan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Seperti kita tadi minum, seperti yang saya sebutkan tadi, kita minum mau baca bismillah atau tidak baca bismillah terserah, tidak apa-apa. Kita mau minum ini langsung tidak baca bismillah,
kita langsung minum tidak baca bismillah, ya tidak apa-apa. Atau kita baca bismillahirrahmanirrahim kita minum. Nah itu tetap mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bismillah hukumnya boleh-boleh saja atau mubah. Itu kapan? Ya ketika perkara yang boleh-boleh saja, makan, minum, ataupun yang lain, tidur, itu kan boleh-boleh saja. Kita tidur, mau tidak tidur, kita membaca bismillah di situ hukumnya boleh. Dan ketika kita membaca bismillah tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat hukumnya makruh. Makruh itu kalau dalam ilmu fikih yaitu kita meninggalkan mendapatkan pahala, kalau kita melakukan belum tentu mendapatkan dosa. Jadi makruh, kalau kita sering dengar ya kadang, oh ini hukumnya makruh. Kalau kita lihat di internet apa ustadz itu menjelaskan bagaimana hukum ini, kemudian dijawab, oh ini hukumnya makruh. Seperti apa ya? Makruh itu jadi bukan nyebut nih. Ya, ilmu. Ya, seperti merokok ya kan. Apa sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya makruh, apa namanya? Dilarang. Lah, itu sebenarnya kalau kita tinggalkan mendapatkan pahala oleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita melakukan belum tentu mendapatkan dosa. Jadi kayak ngerokok ataupun yang lain yang dimakruhkan itu belum tentu kita mendapatkan dosa. Akan tetapi kalau kita tinggalkan, lebih baik kita tinggalkan karena kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mau melakukan hal yang dimakruhkan, kita mau ngerokok baca bismillah, hukumnya apa? Ya bismillahnya itu hukumnya juga makruh, dilarang. Makruh itu apa ya? Bukan dilarang. Jadi kalau bismillahnya, kalau kita mau ngerokok jangan mengucapkan bismillah gitu loh baiknya. Kenapa? Karena kalau kita mengucapkan bismillah, ya bismillah kita tidak ada gunanya gitu loh. Kalau kita tinggalkan malah apa namanya? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan kayak gimana ya? Kayak buat mainan gitu bismillah, sehingga makruh hukumnya. Lebih baik ya jangan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di dalam perkara yang dimakruhkan oleh syariat. Kemudian yang terakhir, ada kalanya bismillah itu hukumnya haram atau dilarang. Dan bahkan kalau kita ucapkan ini kita berdosa. Itu kapan? Ketika kita mau melakukan sesuatu yang diharamkan. Contoh, mau biasanya kan nongkrong apa ngerasani wong, tunggu bareng terus apa bahas orang, kan hukumnya haram tuh itu. Kita gibah ngerasani orang kan hukumnya haram. Ketika mau gibah itu kita lungguh maca bismillahirrahmanirrahim. Lah, mengucapkan bismillah itu hukumnya sudah dosa, mendapatkan dosa dari Allah, dan kita gibahnya tambah lagi dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mau minum ya contoh naudzubillah ya minum minuman keras contohnya, wah gen dosane rapate akeh pikire karo maca bismillahirrahmanirrahim. Malah dia dapat dosa dua, yaitu baca bismillah dan minum minuman keras. Jadi hukumnya haram ketika kita melakukan sesuatu yang diharamkan untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan banyak hal-hal yang diharamkan seperti mau mencuri, wah aku tak mau coba bismillah genera ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim, muga-muga kan maling pas lagi maling orang ketahuan sing duwe omah. Lah malah ketahuan tetap mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mending nek ketahuan wis entuk dosa dikepruki, iya nek jek urip nek mati rugi langsung masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Sehingga awal kita pahami pembacaan bismillahirrahmanirrahim itu ada 5 hukum, yaitu pertama wajib, kedua sunnah, ketiga mubah, keempat makruh, dan kelima haram. Inilah yang disebutkan oleh para ulama ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ada kalanya wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Itu yang perlu kita ketahui ya. Jadi ada pemahaman sedikit tentang pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nanti kita akan masuk dalam kajian fikih pertemuan berikutnya. Kita masuk sedikit 2 hadis Nabi ya tentang dalam kitab ini sebelum beliau